wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa sampai hari ini dengan sehat kuat, bisa datang beribadah di tempat ini. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, kemampuan kami, tetapi semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan Yesus kuduskan, sucikan setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan di hadapan-Mu. Pujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih kami menyerahkan ibadah ini dan seluruh kami yang ambil bagian dalam pelayanan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Pada siang hari ini saudara ada di tempat ini karena saudara disayang Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saudara diperhatikan oleh Tuhan. Apa ada di sini yang tidak pernah menerima kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Oh, sadar semua ya. Berarti semua pernah menerima kebaikan Tuhan, betul nggak saudara? Apa aja kebaikan Tuhan itu sih? Kasih kesehatan, rezeki, hidup, apalagi saudara? Apa? Oh, kasih damai sejahtera. Terus apalagi? Kekuatan, apalagi saudara? Nafas hidup, tadi sudah hidup, nafas hidup ya. Kalau enggak hidup, enggak bisa nafas saudara, betul enggak? Ya, banyak hal kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita, betul enggak saudara? Betul. Kasih setianya, anugerahnya, damai sejahteranya, ya, sukacitanya, ya, Tuhan itu berikan kepada kita. Bahkan sampai hari ini loh kita bisa masih menikmati matahari terbit. Kita masih bisa melihat hujan turun. Betul nggak? Itu anugerah loh saudara. Iya. Semuanya itu Tuhan berikan buat kita anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin. Dan kita patut untuk apa saudara? Kalau kita sudah diberi kebaikan, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Wah, pintar-pintar loh jemaat Tambak Rejo ini. Berterima kasih dan bersyukur. Lihat ayatnya. Kita baca bersama-sama Mazmur 9 ayat 2. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Daud ini tahu sekali karakternya Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dia berkata, aku ini mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku. Luar biasa enggak saudara? Bahkan Daud mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu hal yang luar biasa. Seperti saudara kalau dikasih sesuatu sama orang, saudara akan berkata apa? Terima kasih. Coba saudara kalau dikasih, Bu tak kasih ini, iya taruh. Dikasih lagi enggak? Enggak. Sampai kapok ya. Sampai mau ngasih orang kayak gitu, betul nggak saudara? Dikasih, iya taruh. Tes, akeh mau akeh, gitu ya. Orang pasti nggak suka, betul nggak saudara? Walaupun banyak di rumah, tapi kita patut mengucap syukur, berterima kasih untuk orang yang memberikan. Walaupun ini cuma segelas air loh saudara ya. Kita patut mengucap syukur, berterima kasih pada orangnya. Terima kasih sudah dikasih air ya. Walaupun di rumah mungkin ada galon-galonan, depo isi ulang ya, wakai ya. Tapi kita patut berterima kasih. Bagaimana cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan?
Bertindak, berdoa. Yang kurang tepat ini, semuanya betul, tapi kurang tepat untuk jawaban yang saya minta. Bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan? Raja Daud sudah mengatakan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, perbuatan Tuhan yang ajaib itu apa ya? Diri kita, tingkah laku kita mencerminkan itu perbuatannya Tuhan. Bahwa kita ini dikasih Tuhan. Kita mau berbagi, misalnya kita dapat berkat, kita mau mengucap syukur. Oh, di gereja ya ada saudara seiman, nanti aku tak bawa OT-OT ya buat bagi-bagi saudara seiman. Boleh. Itu menceritakan perbuatan Tuhan yang baik, bahwa Tuhan itu baik memberkati kita. Kita boleh bersaksi untuk orang lain, menguatkan. Itu Daud itu lo tahu, saudara. Jadi cara kita berterima kasih kepada Tuhan yaitu menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Disembuhkan dari sakit penyakit. Betul nggak saudara? Saudara ditolong dalam keuangan. Yang makannya cuma sehari cuma 1 kali, sekarang bisa 10 kali. Langsung lebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke atas ya saudara ya. Gak seperti itu ya. Kenapa Bu? Oh, ke depan. Ya berarti itu kasih Tuhan kepada kita ya. Kita diberkati dengan luar biasa, kita boleh makan enak, kita boleh mengucap syukur ya. Bahkan di Nabi Yesaya pun di situ ditegaskan sekali lagi saudara. Karena kita bersyukur, panggilan namanya, dan beritahukanlah perbuatan di antara bangsa-bangsa. Supaya kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Karena Tuhan sanggup melakukan yang nggak mungkin itu jadi mungkin, saudara. Betul nggak, saudara? Baik dalam keuangan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sekolah, ya. Bahkan Melinda pernah bersaksi, dia mau masuk universitas di mana aja nggak bisa, ditolak. Tetapi Kak, dia bersujud di kaki Tuhan, langsung diterima. Kalau diterima nggak satu ya, langsung diterima kabeh. Ya, luar biasa ya. Tuhan kita itu luar biasa. Makanya kita patut berterima kasih yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita mau pujikan pujian yang memberkati pada pagi hari ini. Kita bisa berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang sudah kita terima sampai hari ini. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Amin. Kita mau lebih mengasihi Tuhan kita. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi Tuhan. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kita boleh meninggikan nama Yesus. Dengan pujian ini kita boleh menyenangkan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Yang Tuhan sudah beri buat engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan yang kami terima sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan karena Tuhan berterima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi terima kasih. Beribu-ribu terima kasih, bahkan berpuluh-ribu. Kita patut mengucapkan terima kasih. Hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sembah Yesus. Dengan mengucap syukur dan berterima kasih. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Engkau sungguh Allah yang patut kami tinggikan Tuhan. Oh Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sanggup mengadakan mujizat dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Tuhan yang sanggup memberkati kami. Tuhan yang sanggup membela kami. Tuhanlah sumber kehidupan kami. Maka Tuhanlah sumber berkat-berkat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku datang yang lapar dalam kerinduan, memandang keindahan
kasih. Hari ini Tuhan kami bisa hadir di tempat ini karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Biar kami menceritakan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami bagi semua orang, bagi semua bangsa. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, katakan bersama. Amin. Ayo berikan salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara dengan senyuman yang paling manis. Yeay. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan kekuatan-Nya yang ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya, amin, di antara segala bangsa, dan kekuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ya Tuhan, Tuhan Maha Besar, amin. Bagi siapa? Dan kekuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya, segala bangsa, dan kekuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ya sama-sama katakan, Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji. Dari Allah, kuasanya dahsyat, akan kita bersujud. Ya sama-sama katakan, Tuhan Maha Besar, Dia sangat terpuji. Yes, Dia lebih dahsyat dari segala. Oh, 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 Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, akan kita bersujud. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Kuasanya dahsyat, akan kita bersujud. Kuasanya dahsyat, haleluya. Musuh kita siapa? Bukan teman-teman di sebelahmu loh ya, bukan. Tapi iblis, kuasa kegelapan ya. Kadang-kala membuat kita jatuh, tapi kita percaya kuasa Tuhan Yesus lebih dahsyat, lebih luar biasa. Katakan amin. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Woo! Haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan.
Puji Tuhan, semangat, amin. Iya, mengikut Tuhan Yesus itu harus semangat. Meskipun tantangan, masalah, pergumulan hidup di depan kita, di dalam hidup kita, tapi percaya kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu bekerja ketika kami berdoa. Haleluya. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkau jawaban. Oh
jawaban kami Tuhan. Firman-Mu jawaban kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk berbakti kepada Kau. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan Kau. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah bukan hamba yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ingin menyampaikan isi hati untuk jemaat-Mu di tempat ini. Berilah kami telinga suara mulut untuk mendengarkan setiap perkataan firman, dan firman itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami dan boleh kami lakukan. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau keluar, Kau tidak boleh mengambil satupun benih firman yang ditaburkan pada pagi hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Wah, semangat ya, luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan saya boleh ada di tempat ini. Tuhan Yesus baik. Ya, saudara. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Wijaya. Saya asli orang Surabaya. Cuma ikut papa pergi ke Manado, lalu sekarang tinggal di kota Malang. Itu Bapak Ibu. Kemarin puji Tuhan saya menjadi dosen untuk sekolah tinggi teologi, ya, sampai hari ini.
Dan bulan lalu Tuhan baik, saya menyelesaikan S3 saya. Puji Tuhan. 2 bulan lalu Tuhan juga baik lagi, saya menyelesaikan S2 manajemen. Saya akan ya Pak sekolahnya, nanti saya akan lebih banyak saksi ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang terkenal sekali ya, di dalam Matius 6 ayat 33. Wah, sudah hafal ya. Mari kita baca bersama-sama ya, dengan iman ya. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mencari? Halo. Kita bisa tafsirkan banyak hal ya. Tapi saya mau kasih tahu, ketika kita untuk mencari saudara, pertama kita tidak bisa langsung ketemu. Betul ya? Cara paling gampang adalah tanya. Contohnya misalnya, saya pengen tahu gereja Betani di Tambarjo sini, apa caranya? Saya tanya. Google Map belum tentu sama, kadang-kadang melenceng ya, kadang-kadang meleset, betul? Ya, kalau di tempat-tempat tertentu, misalnya di kota Malang, kalau di kota Surabaya mungkin enggak, kalau di kota besar. Tapi kalau di pedesaan bisa meleset. Maka dari itu kita tanya. Berarti kita mengumpulkan informasi. Informasi yang kita dapat dari mana? Dari kata orang. Mana mungkin kita langsung jadi Kristen kalau kita nggak dengar dari orang dulu. Pertama dari pendeta khotbah, betul? Nggak langsung kita mau baca firman, jauh. Nggak ada orang Kristen tiba-tiba langsung baca firman, nggak mungkin. Mesti dari orang pengalaman dulu. Oh Tuhan baik, saya menyaksikan Tuhan baik begini ya. Biasanya di FA kan begitu, ya. Tuhan baik begini. Tuhan tolong saya dan lain sebagainya. Berarti dari informasi. Tapi yang diminta di sini adalah 2 hal yang harus dicari, yaitu yang pertama kerajaan Allah, yang kedua kebenarannya. Banyak pendeta bilang bahwa kebenarannya itu adalah firman Tuhan, bukan. Kebenarannya itu apakah benar bahwa tempat itu adalah kerajaan Allah? Makanya yang dipakai bukan logos di situ, tapi dikaiosune. Apa arti kata dikaiosune? Artinya Anda masuk ke situ. Saya nggak tahu bahwa ini gereja Betani. Kalau belum, saya kalau cuma dari depan, oh iya kelihatan tulisannya gereja Betani. Betul? Cuman tahu dari kata orang, benar Pak, itu Pak gerejanya. Tapi pertanyaannya, benarkah itu gereja Betani? Belum tahu. Harus masuk, harus ketok pintu dulu, bertemu dengan Pastor Cindy ya. Tadi saya belum sempat ketemu, baru WA aja. Oh benar, ternyata di sini gereja Betani. Sama dengan kerajaan Allah. Kalau kita tahu kerajaan Allah itu seperti ini loh Pak, kalau ada di kerajaan Allah itu begini orang cerita. Tapi kita belum temukan kebenarannya sebelum kita masuk. Oh Pak, nanti kalau masuk kerajaan Allah kan mati Pak. Bukan Saudara. Doa Bapa kami katakan seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti. Berarti kerajaan Allah sudah datang di bumi ini. Betul. Ada satu orang Opung ya. Opung ini orang Batak Saudara. Dia biasanya kalau di Batak itu gerejanya kan HKBP ya. Kalau doa itu biasanya doa Bapa kami. Terus doa Bapa kami itu biasanya yang mimpin ngucapin terus jemaat ngikut.
Karena ini opung udah lupa saudara. Terus dia tulis di kertas, dia tulis di selembar kertas, dilipat kertasnya, masukin ke kantong, namanya opung ya. Semakin mendekati jamnya waktunya doa, dia semakin gemeter, ya, kemeringat saudara. Dia mau ambil sapu tangan, salah ngambil catatannya. Dilapno ndek keringete saudara. Waduh. Akhirnya opung ini memimpin doa. Dibukalah kertas tadi. Dia mulai doa, Bapa kami ada di sorga. Diikuti jemaat, Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu, diikuti jemaat, dikuduskanlah namamu. Datanglah. Nah ini mulai berek. Tintanya mulai kabur. Datanglah. Datanglah ke mana ini? Pendetanya ngomong, datanglah kerajaanmu. Betul itu, datanglah kerajaanmu. Dia tulis lagi berikutnya, jadilah. Jadilah apa pula ini? Nanti coba ya, waktu pulang tak tes satu-satu, bisa nggak doa Bapa kami? Jangan-jangan lupa doa Bapa kami jadi orang Kristen. Ya saudara ya. Nah, saya mau bicara bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Bukan nanti kita masuk surga, bukan. Saat ini loh kita bisa merasakan kerajaan Allah. Apa Pak buktinya kerajaan Allah? Saya kasih tahu. Ciri-ciri kerajaan itu pasti yang nama satu punya teritori. Ada wilayah, betul? Ada batas-batas tertentu. Ya. Contohnya Indonesia. Kalau di utara batasnya sama Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Kalau di selatan ada Australia sama Timor Leste. Di barat tidak ada apa-apa, di situ laut tok. Di timur Papua Nugini. Nah, ada teritori. Kerajaan Allah juga punya. Selain itu yang paling gampang dirasakan adalah ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Disebut dengan Ipolek Sosbud Ankam. Nah, hari ini saya nggak mau sharing semua. Kalau sharing semua bisa seminar, saudara. Soalnya saya biasa ngajar ya. Biasanya 2-3 jam nggak terasa kalau seminar. Karena kalau ini 2-3 jam, saudara bisa pulangnya nanti siang, sore. Saya ambil satu aja, yang ekonomi. Berarti kerajaan Allah punya ciri di dalam ekonomi, betul nggak? Betul? Betul ya? Kasih tahu kanan kiri, ada cirinya loh kerajaan Allah. Ya, ada cirinya ya? Oke, kita bicara dulu. Di ekonomi itu biasanya ada dua. Jadi selalu di dalam sebuah kerajaan itu pasti ada dua hal. Ini enggak mungkin enggak. Kalau Anda sebagai warga negara pasti ada dua hal ini. Yang pertama hak, yang kedua kewajiban. Pasti ya? Pasti ya? Hak orang Indonesia tercantum dalam UUD 1945. Tentang apa? Tentang pendidikan harus wajib sekolah minimal menengah. Jadi harus sampai SMU. Itu ditanggung pemerintah. Makanya sekarang sekolah gratis. Mari gini kemarin putusan MK ngomong bahwa wajib swasta juga harus melok gratis. Pemerintah harus bayar. Ya apa caranya sembuh urusan pemerintah itu ya? Betul ya? Berarti sama. Nanti di kerajaan Allah kalau kita punya hak itu nanti urusannya Tuhan yang menyelesaikan hak itu, betul nggak? Nggak usah kita mikir. Kadang kita itu melok mikir. Nah, saya mau bicara dulu tentang haknya dulu, ya.
Mazmur 23 ayat 1, nggak usah dibuka. Ada nyanyiannya apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, stop sampai situ. Nanti gak mari-mari kok nyanyi terus. Hal pertama, kalau engkau menjadikan Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan. Amin. Kasih tahu dulu kanan kiri, kamu loh gak mungkin kekurangan. Percaya? Percaya? Iya. Kalau kita kekurangan, mungkin Tuhan belum jadi gembala dalam hidup kita. Mungkin. Kalau kita kekurangan, mungkin Tuhan belum menjadi gembala. Hak kita ketika Tuhan menjadi gembala, ketika kita berada dalam kerajaan Allah, kita mengetahui kebenaran kerajaan Allah, ada satu jaminan, nggak mungkin kekurangan. Kalau ini kita pegang, kita yakin kalau ada masalah cari ke, jangan cari ke tetangga. Untuk duit 300.000 larinya kemana? Tuhan. Yakin? Bukan takut tetangga disik. Pinjemono sih 300.000, kok bulan depan tak ganti. Ayo, gimana? Nyelang sih 300.000, kok tak ganti besok. Saudara, kita nggak bisa mengalami kebenaran kerajaan Allah kalau kita masih mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan jelas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kalau kita cuma butuh 300.000, jangan ke tetangga, lari ke Tuhan, doa. Loh Pak, tapi mepet, doa aja, tidak apa-apa, minta sama Tuhan. Loh Pak, jamnya sudah sebentar lagi loh, Tuhan belum tolong. Loh kadang Tuhan itu tolong itu ya enak-enak sedep, saudara. Pas jamnya, yo gak datang pertolongan. Tetapi itulah Tuhan kita. Dia menolong dengan caranya aja. Ada satu lagu, dengan caranya yang ajaib dia menolong. Nah, kita harus sebagai orang Kristen harus percaya. Ini hak kita, nggak akan kekurangan kalau menjadikan dia sebagai. Yang kedua, hak berikutnya. Filipi 4 ayat 19, kalau usah dibaca, gampang ini. Ada lagunya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, gampang ya? Tak kasih yang gampang-gampang hati ini, supaya saudara ingat, oh iya saya. Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin, saudara. Percaya? Percaya? Kalau percaya kasih tahu kanan kiri, kamu sudah dipenuhi keperluanmu. Amin. Iya, sudah dipenuhi kok keperluan kita. Itu hak kita kalau kita sudah ada di dalam kerajaan. Kalau kita sudah tahu kebenaran kerajaan Allah, maka hati kita akan dipenuhi. Seringkali kita bingung, saudara. Ada keperluan, anakku besok butuh 1 juta. Bingung. Terus pinjam ambek tonggo nih, pinjam ambek keluarga nih. Kadang saudara, kalau kita pinjam sama keluarga itu, uang belum datang, omongan sudah datang duluan. Betul nggak? Betul ya? Betul. Kadang-kadang uangnya gak teko belas, sak tetes saya orang Surabaya ngomong, sak tetes saya loh, gak teko. Tapi omongannya, sampai di dulur-dulur lion nih saudara. Oh iku, dulurmu sitok iku, wes, dawa. Itu saudara. Tapi firman Tuhan jelas,
Kalau kita berada dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, keperluanmu itu dipenuhi. Itu hak. Hak saya dan saudara. Bisa diklaim Pak? Bisa. Bisa, sangat bisa. Kapanpun kita mau mengklaim itu, bisa. Tinggal kita minta. Jangan sampai kita nggak minta, saudara. Nggak mungkin dikasih. Yang ketiga, Yohanes 6 ayat 11. Bisa ditampilkan? Coba dibaca satu orang ya, yang keras. Yohanes 6 ayat 11. Yohanes pasal 6 ayat 11. Ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ya. Ada cerita 5 roti 2 ikan, ya. Diberikan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak. Jadi berapa saudara 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan Yesus? Bukan, 12 bakul gak kenyang 5.000 orang. Jadi berapa? Yuk, jawab sesuai firman Tuhan tadi. Rotinya berapa? 5. Ikannya berapa? 2. Jadi berapa? Yohanes 6 ayat 11 tadi loh Bapak Ibu, coba. Ayo coba dibaca lagi. Coba dibaca. Saya di sini aja. Coba dibaca. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Berapa banyak? Sebanyak. Laki-laki berapa banyak? Ini loh, dijawab sesuai ini loh Bapak Ibu. Sebanyak. Iwake piro? 2. Loro. Rotine piro? 5. Dadi piro? Karepmu. Paham karepmu? Karepmu wis dadi piro? Tak kasih bahasa Jawa Surabayaan, ben gampang. Mudeng to? Dadi piro, Pak? Karepmu. Ada orang bilang, coba kalau itu sekarang, gak mungkin sisa 12 bakul. Soalnya apa? Gini bungkus kabel, kok pulang. Tapi karena ada ayat ini, untungnya ada ayat ini, saya yakin meskipun kabel bungkus, tetap sisanya 12 bakul. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan sebanyak yang mereka. Ini hak. Saya kasih tahu haknya orang Kristen. Berkat itu stop saat kita bilang stop. Percaya? Percaya, harus percaya. Ini hak kita loh. Sebanyak yang mereka Kehendaki. jadi yang jalur ambil Tuhan sekake. Betul? Betul? Betul nggak? Kasih tahu sing kanan kiri, ayo revision doamu. Koyo salah selama di doa. Saya punya jemaat di Gresik ya saudara ya. Saya jelaskan firman ini. Dia bilang, Pak, kalau gitu saya salah doa. Loh kenapa? Saya dulu doa, Tuhan, saya minta mobil. Tuhan kasih mobil gitu loh Pak. Iya. Tapi ada yang embel-embelnya Pak. Loh apa yang embel-embelnya? Rusak nggak apa-apa Tuhan, kok tak bener no? Tiap bulan loh, mobil itu rusak. Oh no ay, sing labrangnya pedot, sing gase gak iso masuk dan lain sebagainya. Ada aja saudara. Sing salah siapa? Salahnya dewe sing jaluk. Karena firman Tuhan katakan sebanyak yang mereka. Makanya saudara kalau minta mobil hati-hati. Saya doa sama Tuhan,
saya minta mobil baru, mintanya gitu. Wes pokoknya aja tambah embel-embel, tak cicil gak apa-apa, nyicil temenan saudara. Loh kan sebanyak yang mereka, nah iya, kalau kau mintanya dicicil, ya dicicil semua, betul nggak? Yang salah siapa? Sendiri. Berarti nanti waktu pulang kita harus merevisi doa. Terus anakku iki ya tak sekolah no sampai dukur tadi dokter, ya toh? Itu sing anak pertama. Sing adi ya sih goblok ini wis masuk teologi ae. Biasanya orang-orang bodoh masuk ke teologi, saudara. Jangan saudara. Kenapa? Kita lo diberi kuasa sebanyak yang mereka kehendaki. Makanya minta itu apa? Kecerdasan. Kalau anaknya bodoh, minta kecerdasan. Jangan dilono terus. Kamu tuh bodoh, pinter-pinter. Lu jangan. Ngomong, ayo kamu pinter. Sing pinter nah. Kamu cerdas. Kenapa saya bilang seperti ini? Daniel dikatakan 10 kali lebih cerdas daripada orang sejamannya, betul? Betul? Tak kasih tahu kecerdasannya gimana. Ada pertanyaan yang bahkan profesor sampai hari ini tidak bisa jawab. Apa pertanyaannya? Tahu nggak? Pertanyaannya apa mimpi saya tadi malam? Betul nggak? Daniel menghadapi itu toh. Raja ngomong, ayo apa mimpiku tadi malam? Loh lah angel sih masih profesor, gelarnya profesor udah saya jawab, betul nggak? Ayo coba Bapak Ibu, coba tebak mimpi saya tadi malam apa? Dia tahu? Nggak bisa, susah. Betul ya? Dan ternyata kalau nggak bisa nebak, Raja bilang apa? Bunuh, bukan Pak, biasanya berikutnya dibunuh. Dikumpulno orang-orang pinter waktu itu di Persia. Dikumpulno semua orang-orang pinter. Terus habis itu ditanyai, Raja nanya, ayo kira-kira apa mimpi saya tadi malam? Kalau nggak bisa tebak, kalian mati. Orangnya lagi musuh penguasa. Profesornya nggak bisa jawab. Pakai metodologi apa? Mengerti mimpinya seseorang, betul ya? Tapi Daniel, karena dia tahu saya ada di dalam kerajaan Allah, saya tahu kebenarannya, maka dia berani ngomong, kasih saya 1 hari. Loh iya dikasih ilegal, betul nggak? Tapi karena Daniel minta 1 hari, Tuhan kasih nggak? Kasih. Persis yang diminta Daniel. Waktu malam dia berdoa, dikasih penglihatan sama persis mimpinya raja. Tidak mengurangi 1 pun. Jadi saudara, kalau engkau berada dalam kerajaan Allah, minta sengaja. Mentuan tadi sebanyak yang mereka. Berarti artinya bahasa Surabaya apa? Sakarmu wis. Betul. Tanya banyak. Di Surabaya saya juga melayani satu ibu-ibu. Dia doa, Pak, puji Tuhan saya dapat rumah. Terus saya kasih ayat ini. Kayaknya saya salah doa. Loh kenapa Bu? Iya. Aku minta rumah Pak. Aku ngomong ke Tuhan, Tuhan aku minta rumah. Cilik gak apa-apa, di belakangnya rumahnya orang gak apa-apa. Lu Tuhan kasih lo persis kecil di belakangnya rumah orang, cuma bisa lewat jalan setapak itu. Tahu loh, ada loh di Surabaya jalan setapak itu kecil itu loh. Di belakangnya rumahnya orang persis. Tuhan kasih. Wes Pak tak revisi doa. Beberapa tahun kemudian ketemu lagi. Oh rumahnya sekarang besar. Terus tapi dia bilang lagi, kayaknya saya salah doa lagi. Loh kenapa? Aku bilang Tuhan, aku minta jual rumahku ini, aku minta sing gede. Tapi aku ngomongnya gini, biar besar nggak apa-apa Tuhan, pokoknya biar di jalan buntu nggak apa-apa Tuhan, yang penting rumahnya besar. Ya dikasih Tuhan persis di jalan buntu paling pojok, rumahnya kan gede pasti.
jalan buntu, paling di pojok. Ya nggak apa-apa. Tapi sesuai dengan permintaan kita. Ayo kasih tahu kanan kiri, sesuai sama permintaan dulu. Tuhan kasih. Amin. Itu hak saya dan saudara. Hak yang berikutnya, 1 Tawarin 4 ayat 10. Kalau saya dibuka, gampang ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mengabulkan seruan doa. Dikabulkan gak sama Tuhan? Dikabulkan. Padahal Yabes itu minta berlimpah-limpah berkat. Dikabulkan gak? Ada yang minta 1 juta, Tuhan kabulkan gak? Ada. Kalau minta 1 miliar? Enggak dikei, wedi. Kalau minta 100 miliar dikabulkan enggak? Karena tadi firman Tuhan katakan seperti yang mereka enggak. Saudara gini, saudara minta 1 miliar dikasih sama Tuhan 10% kan lumayan. Betul ya? Minta 1 juta dikasih 10%, mek 1.000, bener gak? Bener. Gak apa-apa Tuhan gak ngabulno, tapi aku minta segede. Kayak Yabes, dia bilang, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Dia minta diperluas tanahnya. Bagi kita biasa, karena kita tinggal di era modern. Zaman dulu, itu tanah itu sudah dipetak-petak. Ini punya suku Dan, ini punya suku Lewi, nggak ada Lewi, Yehuda. Ini punya suku Manasye, ini punya suku Gad. Semua udah dipetak-petak. Saya tidak tahu Yabes ini suku mana. Tidak ditulis di Alkitab, karena cuma 2 ayat ini. Saya tidak tahu Yabes ini siapa, latar belakangnya bagaimana. Hanya ditulis 2 ayat ini. Tapi yang jelas, dia minta Tuhan perluas daerahku. Yang dimana Tuhan sudah petak-petak daerah itu. Ini punyanya Dan, ini punyanya suku Gad, ini punyanya suku Yehuda, ini punyanya Benyamin, ini punyanya Manasye, ini punyanya Efraim. Semua sudah dipetak-petak. Dan saya nggak paham bagaimana cara Tuhan memperluas daerahnya dia. Bahkan saya mau kasih tahu, Yabes minta sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi Tuhan kasih. Saudara jangan takut minta sama Tuhan. Engkau punya hak. Asal engkau berada dalam kerajaan Allah, engkau punya hak itu. Minta jangan sedikit. Tadi kan sebanyak yang mereka kenal, minta yang besar. Kalau kita mintanya sedikit, ya cuma dapat sedikit. Bukan salah Tuhan. Wes anakku kok tak sekolahno sampai SMA, ya SMA tok. Coba ngomong, nanti anakku, cucuku, wes pasti sampai S3, pasti jadi dokter spesialis. Boleh nggak? Boleh. Mau minta kok gak bayar. Kadang kita itu sungkan. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa saya kok mampu. Tuhan nggak pernah lihat kau mampu apa enggak. Tuhan cuma lihat kalau engkau ada di dalam kerajaannya.
hakmu pasti dipenuhi. Amin. Iya. Kalau ada di dalam kerajaannya, pasti Tuhan penuhi. Maka saya bilang, saya himbau, ayo revisi doa. Doanya kita mungkin salah. Apa yang salah dalam kita? Mungkin kita minta anak kita begini, mungkin kita minta rumah yang begini, kita minta begini. Kayaknya salah semua. Mungkin kita minta pelayanan yang begini. Saya dulu masih kecil, sekitar umur 12 tahun, saya masuk di Betani Citralen. Saya dulu di Betani Citralen. Tapi karena masih umur segitu ya saya nggak kenal dengan pendetanya. Cuma ikut-ikut aja sama tante saya. Saya cuma bilang satu saat saya pengen jadi pengkhotbah di mimbar. Cuma saya bilang gitu. Sekarang saya mulai Tuhan kasih mimbar ke mimbar, saya memberitakan Injil. Karena minta. Waktu COVID, saya bilang Tuhan, mumpung COVID saya nggak ada kegiatan, saya tak sekolah lagi, kuliah. Pertama waktu itu dapat tawaran untuk jadi S3 teologi. Oke, saya ambil. Terus ketika saya bertemu dengan banyak orang dalam usaha saya bertemu dengan profesor dan lain sebagainya. Mereka menuntut, Pak, Bapak itu harus sekolah, minimal paling enggak punya magister manajemen. Ya wis, aku sekolah mana. Jadi saya ambil 2 sekali jalan. Teman saya, orang di Pakuan City sini, dia bilang, gini loh, lek wis main gini perlu jadi avokat. Aku kuliah SH. Oh ya wis tak melok SH. Jadi 1 tahun saya kuliah 3. S1 hukum, S2 manajemen, S3 teologi. Kok bisa? Karena saya berdoa minta Tuhan beri saya kecerdasan 10 kali orang lebih cerdas daripada orang sejamannya. Minta, hasil dari minta. Gak tahu. Nanti caranya Tuhan yang mencukupi. Karena firman Tuhan tadi katakan kalau Tuhan adalah gembala, gak akan kekurangan. Allahku akan mencukupi. Betul gak? Kalau kita minta, nanti saatnya, pada saatnya Tuhan, ya, saya yakin kok semua permintaan kita pasti Tuhan penuhi, tapi nunggu. Saya kasih contoh. Ada anak kecil umur 3 tahun minta sama bapaknya, Pak, aku minta motor, dikasih enggak? Enggak mungkin. Tapi apakah orang tuanya masih ingat ketika dia dewasa? Sangat ingat pasti, betul enggak? Mesti di dalam doanya, pasti satu saat akan dikasih. Kapan dikasihnya? Waktu sudah siap. Saya selalu berpikir begitu. Ketika kita minta besar, Tuhan aku minta 1 miliar, 100 miliar, tidak apa-apa, minta aja. Tapi saya kasih tahu, Tuhan bukan tidak menjawab, tapi Tuhan kasih proses kamu supaya kamu bisa terima itu pada waktunya ketika kamu siap. Itu yang saya percaya sampai hari ini. Saya nggak percaya dengan doa itu nanti dijawab, bisa dijawab, bisa tidak. Enggak, saya jawabannya ya, tapi tak proses dulu ya nak, sampai kamu siap tak kasih. Demikian juga kita mungkin belum siap terima uang sebesar itu. Ya, sekarang. Tapi nanti Tuhan kasih proses, benar nggak? Di dalam kehidupan Tuhan kasih proses kan? Ini anakku, ayo kamu belajar ini, kamu ketemu ini, kamu disakiti hati, seperti Yusuf. Yusuf itu kan mintanya tinggi kan, dikasih penglihatan, wah nanti ayahnya, saudara-saudaranya tunduk sama dia. Wah katanya saudara-saudaranya iki, wong iki guyon. Orang Surabaya bilang guyonan hari ini. Wes, buang aja ke Mesir, diperbudak. Itu kan ceritanya. Tapi apakah janji Tuhan tentang Yusuf menjadi penguasa itu berhenti? Tidak. Yusuf melalui proses. Ya, dia difitnah, masuk penjara, dibohongin,
sama juru minuman, betul? Saatnya tepat dia diangkat. Saya terlalu yakin dengan cara Tuhan seperti itu. Kita hari ini minta yang besar, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti kasih. Kapan? Kita tunggu, diproses dulu, diproses lagi, sampai kita siap. Dan sebenarnya proses yang panjang dari Yusuf, Tuhan kasih satu persiapan sebenarnya, supaya dia bisa mengampuni saudaranya. Yusuf adalah satu-satunya orang yang sakit hati bisa balas dendam, betul nggak? Bisa. Saat itu kalau dia bilang mati nih semua saudara, mati nggak? Mati saudara. Tapi Tuhan proses dia lewat difitnah, lewat dia masuk penjara, lewat dia melayani di penjara. Dia bisa mengampuni. Ada satu kata agung yang keluar dari mulutnya dia, Kejadian 50 ayat 20. Engkau merekarkakan yang jahat, tapi Allah merekarkakannya untuk kebaikan. Dia bisa ngampuni. Tuhan tahu kalau dia umur 13 jadi penguasa, kalau dia umur 17 jadi penguasa, saat itu mati semua saudara-saudaranya, betul? Tapi ketika diproses sama Tuhan dan tiba saatnya dia bisa mengampuni, dia jadi perdana menteri. Saya juga yakin, saudara minta berapapun, Tuhan pasti kasih. Pasti. Kalau saya pasti. Kenapa? Karena nanti diproses. Diproses sampai bisa dan mampu ketika berkat itu datang. Semester kemarin saya kalau di COVID saya mulai dengan 3 kuliah. Semester kemarin saya menyelesaikan 6 kuliah. 2 S1, 2 S2, 2 S3. Ya apa Pak cara bagi nih? Nggak tahu. Sampai nggak tidur saudara. Terus saya mau tugas. Terus habis itu belum ujian. Kok bisa Pak? Ya nggak tahu. Tapi saya yakin karena itu doa saya beberapa tahun yang lalu. Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah, perbuat yang besar di dalam hidupku, supaya itu jelas berasal daripada-Mu. Itu saya minta saudara. Perbuat yang besar, yang pasti ini bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Saya minta. Kalau orang-orang biasanya maksimum itu kuliah itu 24 SKS, betul ya? Maksimum itu. Saya 24 mata kuliah. Total 86 SKS 1 semester kemarin. Ya apa Pak? Nggak pecah enggak? Buktinya saya masih bisa berdiri di depan saudara. Dan selesai satu-satu. Selesai tesis, selesai disertasi. Semester ini saya masih 4 kuliah lagi. Masih ada tesis dan disertasi, jalan lagi baru. Ya apa Pak caranya? Wis pokoknya kalau sama Tuhan pasti enak. Kapan? Nanti Tuhan proses, pas waktunya tepat, pasti naik, pasti digenapi doa-doa kita. Saya pernah doa saudara untuk kakek saya. Saya berdoa 36 tahun doa. Minta apa? Keselamatan. Tuhan kasih keselamatan. Karena kakek saya itu masih itu ya, Konghucu ya. Saya minta Tuhan. Setiap kali ketemu sama dia saudara, saya diomong mesti pendeta Alex Tanusaputra itu welek terus. Kenapa? Karena dia orang Mojokerto. Ngerti banget siapa itu Pak Alex. Ngerti banget itu apotek, apa itu namanya? Yang di alun-alun itu. Itu loh. Mamane Pak Alex itu di apotek itu. Cerita kejelekan. Gak saat Pak Alex pendeta mana? Setiap hari, setiap kali saya ke sana, selalu saya cuma menjadi pendengar yang baik. Saya nggak mau bantah apapun. Saya cuma bilang, kok, tapi Tuhan Yesus itu beda. Cuma itu aja saya bilang. Tuhan Yesus Pak bisa mengasihi. Saya doa terus 36 tahun.
Ketika dia di Rumah Sakit Nasional Hospital, saya ingat banget, dia bilang gini, engkau boleh jadi Katolik. Karena dia tahu kalau saya sudah menginjil. Saya bilang, terserah engkau. Satu aja jawaban pertanyaannya, Ivan. Engkau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya, aku belum yakin. Coba ngomong, aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus terserah mau baptis Katolik, mau baptis apa, percik sembarang. Kenapa? Karena jiwanya sudah selamat. 36 tahun, saudara. Dan setiap tahun kalau Cynthia ketemu sama dia, selalu yang diomongnya jeleknya pendeta. Pendeta iki lah, pendeta iki, wes. Semua pendeta sak Mojokerto dia kenal dan dia tahu kejelekannya satu persatu. Dia cerita. Tapi saya minta keselamatan. Saya yakin kok, kalau kita minta keselamatan keluarga kita, pasti Tuhan kasih. Betul nggak? Pasti. Mau terakhir, mau saat-saat, tapi kita terakhir. Pasti Tuhan kasih. Itulah kita. Ayat yang disukai jemaat ayat apa? Ayat terakhir ya. Malaki 3:10. Ini semua ya. Hafalan ya, kita kasih ayat hafalan semua. Yang gampang. Ayat hafalan tapi belum pernah dilakukan ya, atau sudah? Malaki 3:10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan apa? Persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di sini ada dua hal, ada hak dan kewajiban. Hak kita Tuhan kasih, kalau kamu memberi persepuluhan kewajibanmu, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kita pengennya hak, tapi ada dituntut kewajiban nggak gelem. Apa kewajiban bagi warga Indonesia? Bayar pajak. Jalan motor bayar pajak. Betul? Naik mobil bayar pajak, betul? Dapat penghasilan lo bayar pajak. Kita diem di rumah bayar pajak PBB, betul? Nah, saudara mau masuk di kerajaan Allah udah mau bayar pajak. Kok enak jadi Tuhan. Bayar perpuluhan. Saya selalu katakan lebih baik kau bayar perpuluhan daripada engkau kasih persembahan. Mending kau bayar perpuluhan. Kalau disuruh pilih, ada orang, Pak saya cuma pilihnya segini. Ya udah, kalau kau pilih daripada kau kasih persembahan, mending kau bayar perpuluhan. Ada orang datang sama saya, Pak kalau bayar perpuluhan itu bagusnya dari mana? Dari gaji saya atau tak potong-potong dulu baru dibayar? Saya sebagai pendeta saya ngomong gini, terserah. Mau kau potong-potong dulu, gaji 1 juta dipotong, sisa 100.000, tak perpuluh, berapa? Yang penting kau lakukan. Karena saya yakin kalau kau mulai masuk dan merasakan tentang kebenaran kerajaan Allah, berkat itu akan naik. Meskipun kecil, berkat itu mulai naik. Dan saat itu kau mulai berani, imanmu mulai tumbuh, kau mulai berani kasih lebih. Itu saya percaya. Jadi mau hitung-hitungan kayak apa sekarangmu wis terserah imanmu bagaimana. Tapi kasih oleh Tuhan yang terbaik. Kenapa? Karena perpuluhan itu yang terbaik. Kau memberi pertama kali pada Tuhan. Saudara, saya bukan gembala, saya nggak pernah terima perpuluhan, tapi saya selalu kasih tahu tentang perpuluhan ini. Kenapa? Bahkan teman-teman saya dari Katolik, saudara, ketika dia konsultasi ekonomi sama saya, ya ada satu teman dia punya utang 400 juta, saudara. Gajinya dia itu cuma 6 juta. Berarti 1 tahun itu cuma 72 juta, betul? Hitungan 1 tahun. Berarti kalau 400 juta kurang lebih 6 tahun baru selesai. Itu pun tanpa makan, ya, tanpa kebutuhan yang lain. Saya cuma bilang perpuluhan. Jawabannya, loh Pak, di Katolik kan nggak ada pengajaran itu. Saya bilang, ini Alkitab Perjanjian Lama, ada nggak di Katolik? Wah, ada, betul nggak?
Yang tidak ada kita sama mereka cuma satu, deuterokanonika di tengah-tengah. Deuterokanonika itu cuma cerita tentang 300 tahun ketika Tuhan tidak mau ngomong sama manusia. Cuman itu aja. Itu kitab sejarah. Boleh nggak orang Kristen baca? Boleh, nggak apa-apa. Itu cuma sebagai pengetahuan. Tapi itu bukan firman Allah. Hanya catatan sejarah. Saya bilang, itu perjanjian lama. Kamu pegang nggak perjanjian lama? Ada nggak Maliaki 3:10? Ada. Jadi yang saudara dan saya pegang perjanjian lama itu dipegang orang Kristen, orang Katolik, orang Ortodoks, Kristen Ortodoks, sama orang Yahudi sendiri pegang. Mereka punya Maliaki 3:10. Bukan kita tok. Berarti janjinya sama. Terus salah satu mahasiswa saya dia bilang gini, "Oh Pak, itu kan perjanjian lama. Oh kamu mau pakai standar perjanjian baru? Ayo, saya ikut." Tuhan Yesus ngomong sama orang kaya apa? "Pergi, jualah hartamu, bagikan ke orang miskin, kembali ikut aku." Berani? 10%-nya kawanin bayar apa meneh kabeh, betul nggak? Kenapa? 10% aja lo nggak berani bayar. Saudara, singkat cerita, yang Katolik ini dia mulai kasih. Tanya, gimana cukup? Cukup Pak. Kok bisa cukup? Nggak tahu, Tuhan cukupkan. Singkat cerita Tuhan, saudara cuma 4 tahun aja 400 juta lunas. Ya apa caranya? Nggak tahu. Saya pun secara matematika nggak ngerti. Saya nggak paham ekonomi surgawi. Tapi yang jelas kalau engkau minta lunas, dia lunasi. Tapi bayarin dulu kewajiban. Jangan kita mau minta tuntut hak, tapi nggak kewajiban. Bayar kewajiban. Dimanapun kau berada, kau perpuluhan di gereja ini, ayo kasih perpuluhan. Jangan takut kasih perpuluhan. Pak, saya mampunya cuma sekian, enggak apa-apa, lakukan dulu. Saya mampunya tak potong-potong, ya wis lakukan dulu wis. Kecil enggak apa-apa. Karena mulai dari kecil engkau akan merasakan, oh aku benar-benar berada dalam kerajaan surga. Di situ engkau akan merasakan kebenaran kerajaan surga. Ambil untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita angkat satu pujian ya. Doa ya, kiranya kau memberkati aku. Sambil kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan hari ini kasih tahu kita punya hak, kita punya kewajiban. Kau bisa tuntut hak berapapun yang kau mau, sebanyak yang kau kendaki. Bahkan berkat stop saat kau bilang stop. Tapi jangan lupa bayaran perpuluhan, bayarkan kewajiban. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita pakai berdiri, angkat tangan kita katakan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka.
kasih Bapak buat kasih-Mu baik-Mu. Hari ini hamba sudah menyampaikan kebenaran isi firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyampaikan, melanjutkan melalui rema. Biarlah ini firman bisa hidup dan dihidupi bagi kami yang ada di tempat ini, sehingga kami boleh merasakan bagaimana cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, terutama di bidang ekonomi. Kami mengetahui hak kami Tuhan, Kau tidak akan kalau kami menjadikan Kau menjadi gembala kami tidak akan kekurangan. Kau akan mencukupkan segala kebutuhan kami, dan segala kebutuhan kami itu seperti yang kami inginkan. Tuhan, ini hak yang luar biasa. Bahkan Kau memberikan sesuatu yang besar, yang tidak mungkin, yang mustahil. Bahkan Rasul Paulus katakan, apa yang tidak pernah Kau dengar, tidak pernah Kau lihat, tidak pernah Kau pikirkan, itu yang tidak timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya itu Tuhan. Tapi kami juga mau belajar untuk menjalankan hak kewajiban kami. Biarlah kami jemaat-Mu tempat ini belajar untuk melakukan setia persepuluhan kepada Engkau Tuhan. Bukan karena apapun alasan di dalam diri kami, tapi karena Engkau sudah terlalu baik bagi kami. Terima kasih Bapak di dalam kami percaya Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan.